Dia tidak kenal dengan Tuhannya. Paling hanya sekadar kenal dengan nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Firaun juga bisa kayak gitu. Bahkan Firaun beriman kok, mengakui. Tengok itu dalam sejarah tak kalah di Laut Merah. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa, Tuhan Harun? Allah. Tapi bilo iman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, waktu luang, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat sebelum subuh, salat subuh, duduk di majelis ilmu, dan mudah-mudahan semua itu menjadi wasilah ladang amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah yang hadir rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita menjelang hari agak tarang siang lah, kok ketika aja pulang mengah peliang-peliang lalu menonton baca Al-Quran. Ya bisa nanti situlah kajian ini kan bisa baca Al-Quran, karena hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Allah memberikan kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah. Siapa yang hadir di majelis ilmu, ada beberapa syarat. Yang pertama sekali, dia itu Allah akan berikan ketenangan, sakinah. Kapan dia mendapat ketenangan itu? Kalau dia satu, istama'ah, mendengar, memperhatikan, fokus. Nya kadang lain hadir di majelis ilmu tapi main handphone. Contoh saja contoh. Ataupun mengerjakan yang lain. Kalau dilihat para sahabat dulu tak kala Rasul. Nah, ini contoh saja. Tak kala Rasul dulu sedang bicara masalah ilmu, itu matanya para sahabat itu tidak putus-putus. Memandang terus, melihat terus. Zaman dulu kan tidak ada catatan. Nggak ada catatan. Yang ada cuma mendengar. Balahan kalau di zaman sahabat, kalau ketahuan catatan itu hadisnya tidak diakui itu. Berarti lemah ingatannya, dhaif dia. Makanya istama'ah, dengar. Perhatikan tuh. Wa ansit, diam. Nah, perhatikan bagus. Gitu. Makanya ada Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami' wa ansit. Nah gitu, dengar, diam. Itu bahagian dari adab
tata cara memperoleh ilmu dari sumber ilmu itu sendiri. Awak kini kan itu tidak terperhatikan. Kadang-kadang awak sampai di majelis ilmu bakar ruah, dia letih tadi itu, atau dia capek siang gitu. Tapi setidaknya kita sudah mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Apalagi di bulan Ramadan. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam yudha'afu lahu, dilipat gandakan kebaikan dan pahalanya itu, kata Rasul. Dari 10 kali lipat menjadi 700 kali lipat. Kan luar biasa. Jadi kehebatan bulan Ramadan, apalagi kita hadir di majelis ilmu, itu berlebih-lebih kebaikan dan fadilah yang Allah berikan kepada kita. Makanya rugi sangailah bulan Ramadan lah tiba tapi tidak manfaatkan. Apakah dalam majelis ilmu, apakah kita ke masjid, apakah dengan ibadah, tidak manfaatkan itu rugi yang besar itu. Di bulan lain awak jarang seperti itu. Kinilah datang bulan Ramadan ndak jual. Waduh, itu yang kerugian yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah kita masih bertahan, masih ramai, walaupun kita ya sudah berangsur-angsur lah. Kenapa, Bapak Ibu hadirin? Ya biasanya kalau kita kebiasaan yang tidak baik itu, mudah-mudahan kita tidak mencontohnya. Ramadan itu kalau awal-awal itu masih babak ya penyisihan lah gitu. Nah, sekarang sudah mulai ciat. Nanti sampai terakhir babak final. Jadi orang yang mendapat ghufira lahu, ya orang yang masuk ke babak final dari awal permainannya itu. Bukan hanya awal saja, sementara di ujung tidak. Nah, itu kurang berhasil itu. Jadi yang memperoleh la'allakum tattaqun, ya memang ikuti proses dari awal. Satu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apalagi hari Jumat sekarang ada sujud tilawah. Itu kan luar biasa. Berapa huruf, berapa ayat yang dibaca oleh imam yang kita dengarkan. Padahal Rasul menyampaikan man qara'ah min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah Al-Quran, baik dalam ataupun di luar salat, maka falahu hasanah, dan tiap-tiap huruf kebaikan, wa kullu hasanatin, dan kebaikan itu dilipat gandakan. Rasul melanjutkan, la aqulu, saya tidak mengatakan alif lamun harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim udah 3. Nah, kalau itu 10 udah 30. Mau sampai terakhir, kan luar biasa itu. Tidak terhitung kelipatan. Makanya bahasa tadi di sana yudha'afu lahu, dilipat gandakan. Lipat gandakan itu tidak terhingga itu. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita ikuti ibadah dengan sebaik-baiknya, tentu dengan catatan ilmu. Jadi kode pedanya kalau ada majelis ilmu, hadirlah. Hadiri. Kadang awak membaca jarang, mendengar awak pun susah loh. Maka setidak-tidaknya kun aliman. Kalau bisa, jadilah kamu itu orang yang mengajar. Kalau le pandai awak, ngajar kita. Ajan kasih apa yang kita tahu. Kalau ndak, belum mampu kita, muta'aliman, belajar. Kalau untuk usia awak, bapak-bapak, ibu-ibu, umur 60, 70, 50, kan tak mungkin
di bangku pendidikan tidak mungkin lagi. Maka inilah kesempatan kajian wirid, majlis-majlis ilmu. Wala takun rabian, jangan masuk golongan kampe. Muajah tidak bisa, barajah tidak lodoh. Kemudian mandanga, setidaknya mandanga itu kan luar biasa. Tuh mendengar itu bahagian hadir di majlis ilmu. Kadang ada awak yang tak tahu menjadi tahu. Karena beramal kalau tidak dengan ilmu itu mardut, ditolak. Tidak ada artinya. Ilmu yang tidak diamalkan juga tidak ada manfaatnya. Jadi kedua-duanya itu penting, Bapak Ibu hadirin. Makanya Allah, Bapak Ibu, Allah bahkan sampai menyetarakan antara kewajiban menuntut ilmu, mencari ilmu, hadir di majelis ilmu itu dengan iman. Kan luar biasa itu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Itu iman itu. Yarfa', Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Dilanjutkan oleh Allah, wa utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Awak tidak akan berilmu kalau tidak dicari, tidak diusahakan. Itu sunatullahnya memang kayak gitu. Ilmu dunia saja mati-matian awak mencari. Ingin jadi dokter, belajar kedokteran, kuliah kedokteran, ratusan juta biayanya. Itu belum itu. Lalu kawasnya boleh. Pandai awak ahli matematika, ahli hitung, ahli ini segala macamnya, belajar. Makanya utlubul ilmu, talabul ilmu, fi'lamar, perintah, tuntutlah, carilah ilmu dunia. Ini ilmu akhirat, ma'rifatullah, ma'rifatuddin, ma'rifatur rasul. Itu bukan perbuatan yang main-main istilahnya itu. Kenapa hari ini banyak manusia yang tidak sholat? Dia tidak kenal dengan Tuhannya. Paling hanya sekadar kenal dengan nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Fir'aun juga bisa kayak gitu. Bahkan Fir'aun beriman kok, mengakui. Tengok itu dalam sejarah tak kalah di Laut Merah. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa, Tuhan Harun? Allah. Tapi bila iman tu, gitu caranya. Kita ndak seperti itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, selalu disampaikan oleh guru-guru kita, kalau ada majelis ilmu hadirilah. Ndak karugi. Walaupun sesaat duduk di majelis ilmu sampai berbalik pulang fi sabilillah. Baca dalam kitab-kitab hadis, banyak hadis yang menjelaskannya. Berjalan ke majelis ilmu itu sama juga berjalan menuju surga. Bapak Ibu, alun sampai ke majelis ilmu lah do. Alun sampai ke Masjidul Hikmah dah berjalan dari rumah saja baru. Itu sudah jalan menuju surga. Karena dari riwayat seseorang yang membunuh 99 orang sampai 100 orang, berbuat maksiat, berbuat dosa besar, kemudian dia ingin taubat, disarankan hadir ke majelis ilmu. Baik ke daerah tua, tinggal daerah itu, kau tidak cocok denganmu. Baik, saya berangkat. Painya ke situ, dalam perjalanan meninggal, matinya. Padahal dia banyak dosa besar tidak tanggung loh. Membunuh itu kan dosa besar itu. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan dia wafat ditakdirkan Allah. Akhirnya diukur kama yang daki ke majelis ilmu atau ke tempat maksiat yang biasa itu. Ternyata dekat dia ke majelis ilmu. Dahalatil jannah. Dia berhak masuk surga. Masya Allah. Alun sampai dah Bapak Ibu ke situ. Alun belajar ilmu, belum masuk ke majelis ilmu, masih dalam perjalanan, ghufirallahu, Allah ampunkan dia. Kan hebat itu. Kini awak lah banyak, fasilitas lah cukup, masjid ada,
guru datang kemari. Sebenarnya ilmu itu bukan didatangi, ilmu itu sebenarnya. Carilah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi. Itu berhari-hari, berbulan-bulan mencari ilmu. Bahkan sampai ada satu imam yang tidak sempat nikah. Demi apa tuh? Demi ilmu. Lupanya nikah tuh. Coba bayangan itu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari jangan sampai kalah lawan. Dingin sakit, ndak ada lawan lah dingin tu. Kalau makan tadi mah makan sahur mah. Biasa sudah makan kok atau makan tu iya, tapi lawan lah kan tu dulu tu berarti kalah awak dari setan namanya itu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, 3 menit lagi tajan selesai. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, jangan sampai awak tertipu dan kalah pula dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang. Apalagi pesantren-pesantren kita banyak. Kini libur Pak, kan itu gaya libur Pak. Jadi kalau libur pesantren, libur lagi ke rumah saji. Itu gitu. Inilah fenomenanya. Balik awak orang tua. Jangan disalahan orang. Tidak usah salahkan Pemko, salahkan penitia, jangan. Tidak boleh. Balik kawak balik. Anak-anak awak, tidak anak Pemko dah. Tidak lo anak penitia dah. Kadang anak penitia itu satu, kadang tidak. Gitu. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, ini kan panggilan moral. Karena kita adalah praktisi agama, berada dalam agama, kajian-kajian agama, orang yang beragama, umat beragama, nanti agama inilah yang akan menyelamatkan kita. Selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan. Kenapa ini kami sampaikan? Karena di sini adalah Nurul Hikmah sudah bahagian dari keluarga kami sendiri. Malah dari dulu membawa wirid sekolah mah, kecuali kalau dipecat nanti gitu kan. Kalau dipecat besok tu nak tantu dan mulut tu balalah sampai lain gitu kan. Tapi yang jelas tugas kita ulama, ustaz, buya, guru menyampaikan, wajibnya menyampaikan. Hasil tu ndak urusan awak. Darusan awak tu, ud'u ila sabil, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Rabbika bil hikmah. Tugas awak mengajak. Jadi pengurus jangan bingung lo, enggak ada orang datang do, sakit orangnya, biarlah kali orang tiba tu Allah tu urus dengan sakit tu. Jangan mikir pula kasado lu orang kamari itu, jangan berpikiran seperti itu. Siapa yang mau? Kenapa Allah ciptakan neraka? Ini gurauan saja. Kenapa Allah ciptakan neraka? Karena ada manusia kok tidak ingin masuk surga. Benar Bapak Ibu. Lah diajak ke surga daknya namuh do. Tentu kama tampe lai. Nya surga. Kalau tidak ada surga, tentu akhirnya diciptakan neraka. Ya soalnya kan. Gitu. Jadi begitulah, mohon fenomena kita beribadah, beragama, berilmu tidak usah mengikuti langkah-langkah syaitan, tapi ikutilah langkah-langkah yang baik dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Bapak Ibu di sini, mari istiqomah selalu hadir di majelis ilmu, bertambah wawasan kita, bertambah pengetahuan. Biasanya kita tidak tahu menjadi tahu. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal ibadah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Demikian saja. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam